Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tutorial dimanapun Anda berada. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya mau share tentang CV ya, atau daftar riwayat hidup. Oh ya, eh, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, dan tetap diberikan kelancaran dalam semuanya. Buat yang sedang mencari kerja, semoga lekas dapat pekerjaan. Yang sedang berusaha, semoga tetap lancar usahanya ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mau share cara tentang membuat CV atau daftar riwayat hidup menggunakan handphone ya, Android ataupun iOS. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan lanjut ya. Oke. CV tentunya sangat penting ya dalam proses untuk melakukan sebuah pelamaran pekerjaan atau untuk mencari pekerjaannya, karena biasanya di setiap melamar pekerjaan pasti akan kita lampirkan surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Kenapa daftar riwayat hidup penting? Karena daftar riwayat hidup akan melampirkan mengenai data diri kita, informasi yang kita punya, keahlian, dan tentu pendidikan dan serta hobi. Nah, oke. Hal penting apa saja yang ada penting dalam pembuatan CV? Yaitu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Ya. Yang pertama dan yang kedua adalah foto. Kenapa foto penting? Karena foto tentunya teman-teman bisa menyesuaikan ya dalam foto formal maupun dalam foto bentuk santai. Kenapa penting? Karena si penerima kerja atau si pemberi lowongan akan mengetahui foto teman-teman itu seperti apa. Kemudian profil singkat. Nah, profil singkat ini penting karena itu akan menjelaskan detail singkat kita seperti apa. Misalkan saya adalah seorang karyawan swasta, saya adalah ini, dan berikan sesingkat mungkin tapi mudah dipahami oleh si pemberi lowongan kerja ya. Kemudian yang berikutnya adalah data diri. Kenapa data diri penting? Karena kita di dalam daftar riwayat hidup tentunya data diri kita penting nih, seperti nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian warganegaraan, status, agama, dan lainnya. Ini perlu dilampirkan karena si pemberi kerja pastinya akan lebih mudah memahami tentang si pelamar kerjanya. Kemudian riwayat pendidikan. Kenapa ini penting? Karena si pemberi kerja pasti akan melihat, oh ini adalah dari lulusan mana saja, dia pernah sekolah di mana saja, dan dalam jurusan apa. Kalau misal untuk SMK atau untuk yang kuliah juga bisa tahu kejuruannya apa atau prodinya. Kemudian riwayat pekerjaan. Kenapa ini penting? Karena akan mengetahui teman-teman pernah bekerja di mana saja, posisinya sebagai apa, dan tanggung jawabnya sebagai apa. Jadi akan jadi bahan pertimbangan apakah ini sesuai kriteria atau tidak yang dibutuhkan oleh si pemberi kerja. Kemudian keahlian. Nah, ini yang perlu nih diswap oleh teman-teman, keahlian apa saja yang teman-teman punya. Silahkan tampilkan di sini, karena dengan keahlian ini teman-teman bisa memberitahu atau menampilkan diri teman-teman bahwa ini loh, saya punya keahlian ini, dan banyak keahlian yang teman-teman kuasai. Tentunya dilampirkan kalau ada dengan bukti sertifikatnya dan yang menunjukkan bahwa teman-teman memang mempunyai keahlian tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah informasi lain, contohnya minatnya teman-teman itu di apa sih. Kemudian hobinya teman-teman misal olahraga ini, dan itu akan memberikan informasi bahwa teman-teman itu aktif dalam sebuah organisasi atau perkumpulan ataupun olahraga. Itu akan menunjukkan bahwa teman-teman itu orangnya adalah aktif. Terus kemampuan lain ini di sini yang bisa teman-teman jonjolkan nih, contohnya training. Teman-teman pernah training di mana? Silahkan dilampirkan di situ. Kalau ada buktinya hasil trainingnya, teman-teman bisa menampilkan sertifikatnya. Terus kemudian selain kemampuan lain, selain training, teman-teman bisa menampilkan juga pengalaman organisasi yang pernah teman-teman ikuti. Nah, sedangkan untuk riwayat pekerjaan ini untuk teman-teman yang baru selesai sekolah atau kuliah tidak perlu menampilkan riwayat pekerjaan karena memang belum ada ya, atau fresh graduate. Nah, teman-teman bisa menggantinya dengan informasi organisasi yang pernah teman-teman ikuti. Misalkan pernah menjabat sebagai ketua OSIS atau pernah menjabat sebagai
uh, BEM ataupun yang lainnya yang tentunya akan menambahkan informasi atau akan mempermudah si pemberi kerja menilai teman-teman. Nah, oke, berikut ini adalah contoh CV yang saya buat ya menggunakan handphone. CV ini saya menggunakan Android, saya buatnya dengan memanfaatkan Canva ya. Ini berisi tentang profil singkat saya, keahlian dan kemampuan, terus kemudian data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, terus training saya juga lampirkan, kemudian minat dan hobi saya masukkan di situ, kemudian ada juga informasi kontak. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya menggunakan handphone? Oke, kita langsung saja menuju tutorial pembuatan CV menggunakan handphone ya, agar lebih mudah dan lebih singkat ya, terutama untuk teman-teman yang tidak mempunyai komputer. Jadi ini sangat memudahkan teman-teman dalam membuat sebuah CV yang menarik dan tentunya dengan harapan bisa menjadi bahan pertimbangan dari si pemberi kerja. Oke, langsung saja ya. Pastikan teman-teman sudah punya aplikasi namanya Canva ya. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa download di Play Store, namanya adalah Canva. Nah, kalau buat teman-teman yang sudah mendownload, teman-teman langsung buka aja Canva-nya. Ini tampilannya seperti ini. Oke, kita tunggu dulu ya untuk loadingnya. Nah, di sini teman-teman bisa login nih untuk di Canva ini. Bisa login atau enggak itu bisa sih. Kalau saya mending login karena biar semua draft yang udah kita bikin atau kita setting kesimpan semuanya. Oke. Nah, untuk bikin daftar riwayat hidup, teman-teman tinggal cari di sini nih. Di sini sebenarnya banyak nih, ada intro YouTube, ada banner, ada daftar riwayat hidup, ada animasi medsos dan lain-lainnya. Kita cari aja yang daftar riwayat hidup sesuai keperluan kita nih. Nah, ini adalah desain-desain template-nya yang udah disediakan nih teman-teman yang dari Canva. Teman-teman bisa memanfaatkannya nih dengan cara ini semua kan gratis nih. Teman-teman tinggal cara klik saja, langsung cari yang desainnya sesuai keinginan teman-teman. Kita tunggu ya, ini yang tadi. Teman-teman bisa mengganti fotonya di sini dengan cara ganti, kemudian upload. Oke ya. Terus bisa menambahkan keterangannya. Misalnya kalau ini dalam bahasa Inggris ya, kita cari yang pakai bahasa Indonesia aja dulu. Oke. Nah, ini adalah desain saya kasih contoh untuk desain saya karena saya tadi pilih untuk template-nya warnanya ungu, wanita ungu ya, itu namanya. Di sini yang lebih simpel karena warnanya nggak terlalu rumit dan ukuran hurufnya lebih gampang kalau menurut saya. Di sini teman-teman bisa mengganti fotonya, kemudian menulis namanya di setiap sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Kemudian bisa menambahkan data diri teman-teman, kemudian bisa riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan lain sebagainya. Ini kan untuk mengubahnya teman-teman tinggal klik di sini nih. Kalau misal mau memisahkan ya, karena ini kan jadi satu nih, jadi kita ketika dipindah akan jadi satu semua. Takutnya nanti untuk data dirinya punya teman-teman itu lebih panjang. Nah, teman-teman tinggal ngatur saja di sini ada namanya pisahkan, nanti otomatis dia akan terpisah. Jadi tinggal bawahnya aja yang mau digeser atau mau diedit. Seperti itu ya teman-teman ya. Jika teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa langsung mendownloadnya nih atau menyimpannya. Nah, di sini di menu bawah ini ada banyak pilihan nih, ada tipe hurufnya, terus ukurannya, warna huruf, terus formatnya, jaraknya seperti apa, efek, terus ada posisi dan komentar dan lain sebagainya. Ini bisa kita kunci ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa langsung mendownloadnya. Ini ada pilihan nih, mau disimpan sebagai gambar atau sebagai PDF. Ini di sini adalah sebagai gambar ya kalau di sini ya. Kalau di laptop itu atau di komputer bisa jadi PDF. Tara, sudah selesai ya yang kita download tadi ya. Ini hasilnya nanti seperti ini, ada di folder galeri teman-teman. Teman-teman sudah bisa membuat sebuah daftar riwayat hidup dengan template yang minimalis dan sesuai keinginan teman-teman yang bisa
menampilkan semua informasi pribadi dari teman-teman yang bisa ditampilkan di situ ya. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman butuh terkait template untuk daftar riwayat hidup, ada banyak sekali yang di sini. Ini semua gratis ya. Jadi tinggal teman-teman memilih untuk menyesuaikan yang seperti apa. Kalau saya tadi lebih suka yang seperti itu karena simple, nggak terlalu banyak gaya ya. Karena nah ini tadi yang saya pakai awalnya seperti ini, kemudian saya edit ya. Ini lebih simple kalau menurut saya karena biar mudah dibacanya. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tetap memberikan tutorial-tutorial yang bisa membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.